selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dan berdoa dulu ya. Ibu panggilkan Asi membawakan kita dalam nyanyi dan doa. Mari kita bernyanyi. Ya Tuhan, tiap jam 1, 2, 3 ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Bapak yang baik, sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Berkatilah kami. Terpuji dan termulia nama Bapa sekarang sekekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Asi. Iya, Bu. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Kita absen dulu ya. Ya, Bu. Asi, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Wine, Gak hadir, Bu. kemana dia? Enggak tahu kami, Bu. Sakit dia, Bu. Sakit. Sakit dia ya? Nanti kalian jenguk dia ya. Iya, Bu. Baiklah, kita memulai pembelajaran kita. Materi kita pada hari ini adalah tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Apa materi kita? Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya anak-anak sekalian dapat menjelaskan nanti apa itu arti dari mengasihi dan menghasilkan perubahan. Serta anak-anak dapat menceritakan kembali nanti apa itu mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kemudian nanti manfaat dari mempelajari materi ini adalah anak-anak dapat menjelaskan atau menceritakan pengalaman pribadi tentang ketika anak-anak merasakan cinta kasih dari seseorang sehingga menghasilkan perubahan pada diri anak-anak sekalian. Kira-kira paham? Iya, Paham, Bu. Baiklah, kita memulai pembelajaran kita. Mengasihi dan menghasilkan perubahan. Agar kita dapat mengerti dan memahami apa itu makna dari mengasihi dan menghasilkan sehingga dapat menghasilkan perubahan. Ibu minta anak-anak semua membaca Alkitab dari Lukas 15 ayat 1 sampai 20 ayat 11 sampai 25. Lukas 15 ayat 11 sampai 15. Sudah dapat anak-anak? Lukas berapa? Lukas 15 ayat 11 sampai 25. Dibaca ya. Dibaca ya. Di situ adalah sembari anak-anak membaca, itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana dia pergi meninggalkan ayahnya untuk mencari jati dirinya mungkin, tapi dia menghabiskan uang-uangnya saat di perantauan. Mungkin pernah mendengar kisah anak bungsu pergi ke negeri orang, tapi setelah dia hancur, dia gagal di perantauan, dia menghabiskan uangnya, kembali lagi kepada ayahnya, dan ayahnya mengampuninya. Bahkan tidak hanya mengampuni, ayahnya menyediakan segalanya, bahkan memotong domba, memasak domba, memberikan jubah paling bagus, memberikan cincin pada anak bungsunya yang kembali. Artinya, sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Sekarang ibu tanya, apa kesalahan yang dilakukan anak tersebut? Asih? Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Oke.
Oke, Ibu akan bertanya ya pada Asi. Apa kesalahan yang dilakukan anak tersebut? Iya si Bung sih tetap dibikin disedikan Bu, dibilang si itu meninggalkan ayahnya Bu, dia menghambur-hamburkan uang gitu Bu. Bagus, tidak memikirkan perasaan ayahnya ya. Iya Bu. Sekarang Ibu tanya pada Angel. Apa yang dilakukan ayahnya kepada anaknya setelah apa yang dilakukan anaknya? Mengampuni Bu, bahkan menerima anaknya kembali dan memenuhi kebutuhan lainnya. Bagus. Dari sini Ibu dapat lihat bahwa anak-anak sekalian sudah memahami ya dari nas Alkitab yang kita bacakan tadi. Sekarang kalian bentuk kelompok ya. Ya Bu. Nah, Bu. mendiskusikan tentang bagaimana cara mengasihi dan menghasilkan perubahan dari nas Alkitab. Baca kalian Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 9 ayat Roma 12 ayat 9 sampai 21 ya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Per kelompok, Asi kelompok 1 dengan teman-temannya, Angel kelompok 2 dengan teman-temannya ya. Diskusikan, kalian mencari minimal 4 cara bagaimana mengasihi sehingga menghasilkan perubahan dari nas Roma 12 ayat 9 sampai 21 ya. Ya Bu. Ibu rasa sudah selesai lah waktu berdiskusinya ya. Ya Bu. Oke, sudah diskusikan kan? Sudah Bu. Sekarang Ibu minta kelompok 1, kelompok Asi membacakan hasilnya. Bagaimana 4 cara mengasihi jika dilihat dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Silahkan kelompok 1. Iya Bu, 4 cara mengasihi. Yaitu yang pertama, dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura Bu. 1, Kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. 2, Baru hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara Bu. 3. Baru kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Bagus sekali. Beri aplaus kepada kelompok 1. Sekarang Ibu minta kepada kelompok 2, kelompok Angel membacakan hasil diskusinya. Yang pertama Bu, memberkati siapapun yang menganiaya kamu. 1. Dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Yang kedua, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. 3. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Lanjut. Yang ketiga, hendaklah kamu sehati dan sepikir. Berarti satu sepikiran Bu. Tidak berselisih paham ya. Bagus sekali. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ibu rasa setelah Ibu lihat tadi bagaimana hasil diskusi kalian sudah memahami bagaimana mengasihi dan menghasilkan perubahan ya. Ya Bu. Sekarang agar kalian semakin memahami, Ibu akan menceritakan seorang tokoh yang bernama Dr. Martin Luther King Jr. Apa dan bagaimana yang dilakukan Martin Luther ini? Dia adalah seorang pendeta gereja Baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Dia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, dan hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Artinya, jika kegelapan dibalas dengan kegelapan, tidak dapat hilang kegelapan itu kan, harus terang. Artinya jika ada yang melakukan kejahatan kepada kalian, jika kalian balas dengan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan hilang. Harus dibalas dengan kebaikan. Dari cerita King ini adalah seorang tokoh pemimpin pejuang hak-hak sipil manusia berkulit hitam di Amerika Serikat. Jadi dengan ini, dari Martin Luther ini, dari kisah atau apa yang dilakukan Martin Luther ini, kita bisa belajar bahwasannya tidak selamanya kejahatan ini dibalas dengan kejahatan. Di sini dikatakan, dia mengatakan kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasihlah. Sekarang jika di hati anak-anak sekalian terdapat kebencian kepada antar teman, atau mungkin masih ada menyimpan dendam, maka dendam itu tidak akan hilang jika dibalas dengan kebencian juga. Maka akan semakin menambah kebencian di dalam kelas atau mungkin dalam hati anak-anak saudara sekalian. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Timbul
cinta kasih. Jangan ada lagi rasa ingin membalas, rasa ingin membenci dia. Coba lihat sisi baik dia. Bagaimana kamu harus mengasihi dia. Bagaimana anak-anak mengerti dari kisah dari si Martin Luther ini? Ngerti, Bu. Ah, ada yang ingin ditanyakan dari kisah si Martin Luther ini? Nggak ada, Bu. Baiklah. Sekarang Ibu minta, pernahkah kalian merasakan cinta kasih atau apa ya? Kasih pengasihan atau rasa sayang dari seseorang, baik dari orang tua, teman, saudara, sahabat, atau mungkin guru? Pernah? Pernah, Bu. Baiklah. Ibu minta Angel untuk menceritakan apa yang dia rasakan atau pengalaman pribadi yang pernah dia alami, yang dia rasakan cinta kasih dari seseorang. Ya, Bu, aku sedikit menceritakan pengalaman cinta kasih dari seseorang, yaitu dari temanku, Bu. Temanku satu ruangan, Bu, di sekolah, Bu. Jadi ada temanku kan, Bu. Dia itu pintar, Bu. Dia itu juara 1 di ruanganku. Jadi karena aku lambat kali, Bu. Lambat kali aku berpikir kan, Ibu. Jadi Bu, kalau ada tugas suka nih, Bu, dia selalu membantu aku, menolong aku, dan selalu mengasihi aku, Bu. Berarti temanmu itu memberikan pertolongan, membantu bebanmu sedikit dalam menyelesaikan tugas-tugasmu ya. Iya, Ibu. Bagus sekali. Dari situ kamu ada melakukan perubahan nggak? Dari dia mengajari kamu, memberi bantuan, kamu termotivasi nggak untuk belajar? Termotivasi, Ibu. Berarti dari dia mengasihi kamu melakukan perubahan ya. Bagus sekali. Sekarang Ibu minta Asi untuk menceritakan pengalaman pribadinya tentang rasa cinta kasih dari seseorang yang menjadikan kamu berubah. Yang darinya mungkin kamu nggak suka, jadi suka atau apa gitu. Kalau aku, Bu, bapakku ya, Bu. Bagaimana dengan ayah? Baik kali sama aku, Bu. Seperti apa baiknya? Kalau ada contohnya salahku kan, Bu, sama adik-adikku, sama mamaku, terus diberi apa kayak gitu, Bu, diajari jangan kayak gitu ya, itulah bukti mengasihi aku kayak gitu, Bu. Sehingga kamu tidak melakukannya Tidak lagi ya kan? melakukannya lagi. Ayah menunjukkan cinta kasihnya kepadamu, terus kesalahan yang kamu lakukan, contohnya memarahi adik, Iya, Bu. jadi tidak kamu ulangi lagi kan? Iya. Di sini kita diajari kembali bahwa dengan cara mengasihi inilah kita dapat melakukan perubahan. Iya, Bu. Dari cerita si Asi bisa kita lihat dari dianya galak pada adik-adiknya, marah kepada adiknya, tapi dengan cara ayahnya mengasihi dia sehingga Asi bisa terbuka hatinya untuk tidak memarahi adiknya kembali. Baiklah, terima kasih ya, dan kalian sangat luar biasa, kalian mampu menceritakan pengalaman pribadi kalian. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membuat rangkuman atau ringkasan dari materi kita hari ini tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan ya. Iya, Bu. Kalian tuliskan rangkuman itu dalam buku tulis kalian. Minggu depan Ibu akan memberi penilaian. Baiklah, Ibu rasa kalian harus dapat menerapkan bagaimana itu mengasihi dan menghasilkan perubahan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Iya, Bu. Jangan hanya dibicarakan atau diomongkan, harus ada tindakan. Iya, Bu. Baiklah, pertemuan ini kita tutup. Ditutup dengan nyanyi dan doa yang Ibu minta kepada Angel menutup kita dalam doa dan nyanyi. Baiklah, kita bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersatu dalam doa.
Yalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa untuk berkat-Mu buat kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memperoleh pelajaran dari Ibu Guru kami. Ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan syukur padamu. Amin. Amin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Shalom dan selamat siang. Shalom Bu.